Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih, putri terkasih, aku harus menyampaikan sesuatu yang begitu membebani hati pastoralku. Hanya minggu lalu, aku menerima lebih dari 50 surat dari umat Katolik setia di seluruh dunia. Semuanya mengajukan pertanyaan memilukan yang sama. Bapa Suci, mengapa doa-doaku seolah tak sampai ke surga? Satu surat sangat menyentuhku, dari Margaret di Dublin, yang menulis, aku telah mendoakan rosario setiap hari selama 23 tahun untuk pertobatan anakku. Lututku sudah aus karena berlutut. Jemariku menghafal setiap butir dengan hati. Namun dia tetap tersesat. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Hari ini kau akan mengetahui mengapa 99% umat Katolik menduraskan Salam Maria dengan cara yang keliru, dan bagaimana satu kesalahan ini menghalangi setiap mukjizat yang telah kau nantikan. Ini bukan tentang mempertanyakan imanmu, anak terkasih. Ini tentang membuka kekuatan supranatural yang telah kau genggam selama ini. Krisisnya bukan pada kesediaan surga untuk menjawab. Krisisnya ada pada cara kita meminta. Inilah kenyataan memilukan yang menghancurkan hatiku setiap hari. Kita telah mengubah sifat paling kuat dalam kekristenan menjadi penghilangan tanpa makna. Kita hidup di masa ketika doa menjadi hampa, ketika hati mengucapkan kata-kata sementara pikiran melayang entah kemana. Iman yang dahulu menyala terang dalam jiwa telah ditukar dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Keheningan lembat tempat Allah berbisik telah tenggelam dalam gangguan yang tiada henti dan begitu, enak-enak terkesah, bahkan ketika tanggan yang setia memegang rosario mereka, bahkan ketika bibir membentuk kata-kata suci, jiwa-jiwa berseru dalam kebingungan, mengapa doa-doaku terasa kosong? Mengapa surga terasa begitu jauh? Tuhan kita Yesus sendiri telah memperingatkan akan bahaya ini. Dalam Matius 6:7, dan apabila kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Kristus tidak mengutuk doa yang diulang. Dia mengutuk pengulangan yang hampa, kata-kata yang diucapkan ketika jiwa tertidur. Pikirkan Sarah dari Milwaukee yang mendaraskan rosarionya secara mekanis selama 12 tahun ketika bergumul melawan depresi. Waktu yang sama, kursi yang sama, pengulangan terburu-buru dari kata-kata yang akrab. Lalu, pada suatu malam yang putus asa, alih-alih bergegas melewati butirannya, dia membisikkan hanya satu salam Maria, seolah-olah Maria duduk di sampingnya. Malam itu, dia menulisku, aku merasakan damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena aku berkata lain, tapi karena akhirnya aku menghayatinya. Transformasi ini menantimu juga. Namun pertama-tama, kau harus memahami apa yang sebenarnya telah kau ucapkan. Izinkan aku menggandeng tanganmu, anak terkasih, dan menyingkapkan kekuatan supranatural yang tersembunyi di dalam setiap frasa doa suci ini. Apa yang akan kau temukan? Akan selamanya mengubah caramu mendekati Bunda yang terberkati. Saat kau mengucapkan, Salam Maria, sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang sebagian besar umat Katolik tidak pernah sadari. Kau tidak sedang memberikan salam biasa. Kau sedang mengulang sapaan persis yang diucapkan Malaikat Agung Gabriel saat kabar sukacita. Lukas pukul 1:28 mencatat kata-kata ini, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini bukan sapaan sosial antar teman. Ini adalah pengumuman kosmis yang memecah keheningan antara surga dan bumi. Kata Yunani yang digunakan di sini tidak muncul di bagian manapun lain dalam kitab suci. Ini adalah sapaan unik yang dirancang secara ilahi, yang memulai keselamatan kita. Setiap kali kau mengucapkan, Salam Maria, dengan hikmat, kau berpartisipasi dalam momen ketika Allah memilih menjadi manusia. Kau berdiri di ruangan suci di Nazaret, tempat kekekalan bertemu dengan waktu, namun disinilah kebanyakan orang melewatkan mukjizat itu. Mereka melompati sapaan yang mengguncang bumi ini seolah-olah itu hanyalah tombol otomatis untuk memulai rutinitas rohani. Mari kita menyelami lebih dalam harta tersembunyi dalam doa ini. Ketika kita menyatakan bahwa Maria, penuh rahmat, kita menyatakan sesuatu yang bahkan para teolog pelajari seumur hidup. Kata Yunani asli, kakaridamin, tidak muncul di bagian manapun lain dalam kitab suci. Itu tidak berarti Maria sekadar menerima rahmat. Itu menyatakan bahwa dia sepenuhnya dipenuhi dengan karunia ilahi sejak dikandung. Frasa ini mengandung kuasa penyembuhan ketika diucapkan dengan pemahaman. Aku menerima kesaksian dari James di Boston, yang berjuang melawan kecanduan selama 15 tahun. Dalam momen tergelapnya, dia berseru, Maria, engkau penuh rahmat. Tolong bayarkan sedikit melimpah untukku. Doa putus asa itu menjadi titik balik dalam pemulihannya.
Rahmat yang memenuhi dia menjadi rahmat yang membebaskan dia, ketika kau menyatakan seseorang, penuh rahmat, dengan iman yang tulus, kau tidak hanya menghormati Maria, kau sedang memohon kelimpahan ilahi yang sama atas kekosonganmu sendiri. Sekarang, anak terkasih, aku harus bertanya langsung padamu. Ketika kau mengucapkan, Tuhan sertamu, di mana sebenarnya pikiranmu berada? Apakah kau memahami kebesaran dari apa yang sedang kau nyatakan? Bahwa Allah yang hidup, pencipta galaksi, memilih untuk tinggal secara intim bersama seorang wanita muda ini. Dan secara implisit, bahwa Allah yang sama rindu tinggal bersamamu. Kebanyakan umat Katolik melewati 5 kata ini dengan tergesa-gesa. Seperti air yang mengalir di selajari, mereka tak pernah berhenti merenung bahwa mereka sedang menyatakan realitas Immanuel, Allah beserta kita. Ini bukan sejarah kuno yang kau bacakan. Ini adalah kebenaran saat ini yang kau nyatakan atas keadaan hidupmu sendiri. Perbedaan antara doa yang menghadirkan mukjizat dan sekadar pengucapan kosong seringkali terletak pada hal ini. Apakah kau benar-benar percaya pada apa yang kau ucapkan? Saat kita masuk lebih dalam ke dalam kekuatan doa ini, ketika kau mengucapkan, "Terpujilah engkau di antara wanita," kau sedang menyatukan suaramu dengan pengakuan penuh Roh Kudus dari Elizabeth dalam Lukas pukul 1:42. Itu bukan percakapan sopan antara kerabat. Itu adalah pewartaan kenabian yang mengalir dari wahyu ilahi. Dan inilah sesuatu yang akan mengubah kehidupan doamu. Ketika kau menghormati keberkahan unik Maria dengan iman yang tulus, kau menarik perlindungan keibuannya atas keluargamu sendiri. Alam Romanjanali deklarasi ini. Kegelapan gemetar ketika jiwa-jiwa yang setia menyatakan keberkahan wanita yang menghancurkan kepala ular lewat ketaatannya. Namun kini kita tiba di jantung doa ini, momen yang seharusnya membuat waktu berhenti. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2:9-10 bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, setiap kali kau menyebut nama suci. Ini dalam doa, realitas yang tak terlihat bergeser. Para malaikat bersujud. Setan melarikan diri. Perhatian surga tertuju pada kata-katamu. Namun tragisnya, banyak umat Katolik melompati nama yang maha kuasa ini seolah-olah itu hanya kata lain yang harus segera dilewati. Ada rahmat yang tersedia ketika kau menyebut nama Yesus dengan hormat, rahmat yang tetap terkunci jika kau mengucapkannya dengan sembarangan. Akhirnya, ketika kita menyebut Maria, Bunda Allah, kita sedang mengangkat salah satu senjata teologis paling kuat dalam kekristenan. Gelar ini, yang secara hikmat dinyatakan dalam Konsili Efesus tahun 431 M, tidak hanya menghormati Maria, itu menyatakan bahwa putranya sepenuhnya ilahi. Frasa ini, ketika diucapkan dengan iman, menjadi perisai rohani terhadap setiap kebohongan yang dibisikkan musuh tentang identitas dan kuasa Kristus dalam hidupmu. Sekarang, anak-anakku yang terkasih, aku tahu beberapa umat Kristen yang tulus bertanya-tanya tentang berdoa kepada Maria, dan aku ingin menjawab hal ini dengan kelembutan. Pastoral. Mungkin kau pernah mendengar pertanyaan, mengapa tidak langsung berdoa kepada Yesus? Pertanyaan ini berasal dari hati yang penuh kasih, yang mencari kebenaran. Inilah kenyataan yang indah. Meminta Maria untuk berdoa bagi kita tidak menggantikan Kristus sebagai perantara kita, sama seperti meminta seorang sahabat untuk mendoakanmu. Tidak menggantikan hubungan langsungmu dengan Allah. Kita melihat ini secara jelas ketika Yesus sendiri, dari atas salib, memberikan Maria kepada murid yang dikasihinya, dengan berkata, "Inilah ibumu." Yohanes pukul 19:27. Maria tidak bersaing dengan Yesus untuk mendapatkan devosi kita. Dia menuntun kita kepadanya seperti seorang ibu yang sempurna. Dia selalu menunjuk kepada putranya. Bahkan kata-kata kenabiannya sendiri dalam Lukas pukul 1:48 menyatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, menunjukkan bahwa penghormatan ini adalah kehendak ilahi. Maria seperti bulan. Dia tidak bersinar dengan cahayanya sendiri, tetapi dengan sempurna memantulkan kemuliaan matahari. Jadi, bagaimana cara mengubah salam Maria MU dari rutinitas religius menjadi syafaat yang membebaskan mukjizat? Jawabannya bukan dengan mengucapkan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan terlibat secara berbeda dengan kata-kata yang sudah kau ucapkan. Pertama, ciptakan suasana kudus. Matikan ponselmu. Tutup pintumu. Siapkan hatimu. Kau sedang mendekati ibu dari Raja segala raja. Kedua, terlibat. Sebenarnya, jangan hanya menggerakkan bebermu. Libatkan hatimu, pikiranmu, dan imajinasimu. Bayangkan wajah Maria yang penuh kasih saat kau berbicara kepadanya. Ketiga, hadir secara pribadi.
khususnya saat kau mengucap, doakanlah kami yang berdosa ini. Sebutkan kebutuhanmu yang sesungguhnya, pernikahanmu yang bermasalah, anakmu yang tersesat, krisis kesehatanmu, ketakutanmu soal keuangan. Jadikan itu pribadi dan mendesak. Keempat, dengarkan dalam keheningan kudus. Allah sering berbicara bukan dalam kata-katanya sendiri, tetapi dalam jeda suci di antara mereka. Malam ini, aku menantangmu. Doakan satu salam Maria saja, dengan perlahan, dengan kesengajaan, seolah mukjizatmu tergantung pada percakapan ini. Karena bisa jadi memang begitu, anak terkasih, terobosanmu mungkin tersembunyi di dalam doa yang tulus berikutnya. Kata-kata yang sama yang membawa Yang Maha Kuasa masuk ke dalam daging manusia dapat membawa solusi surga ke dalam pergumulan terdalammu. Rosario nenekmu bukan sekadar perhiasan. Doa harianmu bukan sekadar kebiasaan. Ketika didoakan dengan kehadiran dan iman, mereka menjadi jembatan antara lukamu dan penyediaan Allah, antara pertanyaanmu dan jawaban dari surga. Maria menuntun kita kepada Yesus. Yesus menuntun kita kepada Bapa. Dan di dalam pelukan ilahi itu, mukjizat bukan hanya mungkin, mereka tak terelakkan. Salam Maria berikutnya bisa menjadi doa yang mengubah segalanya, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.